Magnus Carlsen mengalahkan Le Tuan Min melalui ending game gajah lawan kuda. Dengan hasil ini, Magnus akan melaju ke babak selanjutnya di Champion Chess Tour Julius Baer Generation Cup. Magnus memulai permainan dengan C4 pembukaan Inggris dan dibalas dengan C6. Setelah itu, Magnus mendorong D4. Setelah D5, pembukaan ini menuju Slav defense. Kemudian kuda F3 dikembangkan. Li Tuan Min mengembangkan kuda F6, lalu kuda ke petak C3. Li Tuan Min memilih varian A4. Langkah ini sebagai persiapan untuk mendorong B5 di langkah-langkah berikutnya. Kemudian G3 persiapan gajah fianchetto, gajah keluar lalu gajah fianchetto. Li Tuan Min mendorong E6 bersiap untuk mengeluarkan gajah petak gelap, kemudian kuda ke petak H4 langsung menyerang gajah petak terang. Gajah terpaksa mundur tetapi kuda tetap makan gajah. Le Tuan Min mengambil dengan pion H. Dengan demikian lajur H menjadi semi terbuka untuk benteng. Magnus Carlsen kemudian mengaktifkan menteri ke petak D3 dibalas dengan B5 tantangan pada pion, tetapi Magnus lebih memilih untuk mendorong pion B. Gajah langsung menyerang kuda, lalu Magnus rokade untuk mengamankan raja. Magnus tidak takut apabila lajur H terbuka dan membuat benteng menyerangnya. Namun demikian, di posisi ini, Li Tuan Min tidak memanfaatkan hal itu dan dia lebih memilih untuk rokade juga mengamankan raja. Kemudian, pion langsung mengusir gajah. Tetapi pion makan pion terlebih dahulu terjadi. Pion makan pion. Setelah itu gajah mundur ke petak A5, tidak memakan kuda. Magnus Carlsen membawa bentengnya ke petak B1, bersiap untuk menempatkan diri pada baris ke-7. Di posisi ini, Li Tuan Min memainkan kuda B ke petak D7, lalu kuda A4. Setelah itu, E5, tantangan pada pion, dibalas dengan pion C makan pion D. Kemudian pion makan pion. Setelah itu, Magnus menyimbangkan gajah mempining kuda, dan dengan demikian, kedua bentengnya telah terhubung. Magnus telah melewati fase pembukaan. Li Tuan Min kemudian merespon hal ini dengan mendorong E4 untuk menyerang menteri. Magnus Carlsen memahami bahwa middle game telah dimulai. Oleh karena itu, menteri aktif ke petak B3 menekan pion dan mengontrol petak B7. Di posisi ini, Li Tuan Min membuat kesalahan karena memainkan menteri E7. Ini langsung dibalas dengan gajah H3. Kedua gajah Magnus sangat menekan pertahanan hitam. Ini membuat hitam ketar-ketir. Benteng pindah ke petak F8 untuk melindungi kuda, kemudian benteng ke petak C1 mengontrol lajur C. Di posisi ini, Li Tuan Min kembali membuat kesalahan karena menarik mundur kuda ke petak F8. Setelah itu, benteng C5, gajah dan pion terancam. Oleh karena itu, gajah diselamatkan ke petak C7, tetapi kuda kembali ke petak C3. 3 perwira putih mengancam pion D. Di posisi ini, Li Tuan Min mencoba untuk membuat keadaan menjadi netral. Dia menyerang menteri. Menteri mundur untuk menjaga benteng, benteng makan benteng, menteri makan benteng. Tekanan pada pion D belum juga hilang. Oleh karena itu, Li Tuan Min di posisi ini mencoba untuk mengalihkan perhatian. Dia mendorong pion E. Ini langsung dibalas dengan gajah makan pion. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen unggul 1 pion. Selanjutnya benteng B8 menyerang menteri, akan tetapi menteri menyingkir ke petak D3 langsung menekan pion A. Di posisi ini, Li Tuan Min memainkan gajah D6 menyerang benteng. Ini dibalas dengan kuda makan pion menyerang menteri dan juga kuda. Tentu saja kuda makan kuda, lalu benteng makan kuda. Terlihat Magnus Carlsen unggul 2 pion, akan tetapi gajah makan pion. Sekarang Magnus hanya unggul 1 pion. Magnus Carlsen melanjutkan inisiatif untuk menyerang dengan benteng A5 menyerang gajah dan pion. Oleh karena itu gajah harus mundur menyerang benteng, tetapi benteng makan pion. Magnus Carlsen kembali unggul 2 pion. Li Tuan Min mencoba untuk membuat kudanya aktif di petak H7. Akan tetapi gajah F4 menyerang benteng. Benteng ke petak D8, shadowing yang sangat berbahaya bagi menteri, tetapi menteri langsung lari ke petak C4. Ini dibalas dengan kuda F6. Setelah itu, benteng C6 persiapan untuk mengadu benteng. Di posisi ini, Li Tuan Min memainkan gajah mundur ke petak A5 dan selanjutnya Magnus Carlsen memainkan langkah yang termasuk blunder.
Dia mencoba untuk mengadu gajah. Kita bisa melihat bahwa evolution bar langsung menunjukkan bahwa keunggulan Magnus berkurang drastis. Terjadi pertukaran gajah, benteng makan gajah menyerang mentri. Kemudian benteng makan pion menyerang mentri, mentri makan benteng, mentri makan benteng. Sekarang keunggulan Magnus berkurang kembali menjadi hanya satu pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen mendorong E4, kemudian mentri C1 skak, gajah menutup skak, lalu mentri E1 ancaman pada pion E. Oleh karena itu, pion E didorong menyerang kuda, tetapi kuda masuk ke petak E4, ancaman selanjutnya ke petak D2. Oleh karena itu, raja langsung menghindar ke petak G2, lalu kuda D2 menyerang gajah. Gajah menyingkir ke petak D3, ini dibalas dengan menteri G1 skak, sebuah langkah yang sangat cantik, memaksakan pertukaran menteri. Setelah raja makan menteri, kuda F3 skak ster. Tentu saja raja lari menyerang kuda, tetapi kuda langsung makan menteri. Dengan demikian, kedua pemain telah sampai pada fase ending game. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen unggul satu pion. Dia juga punya gajah. Secara teori, dalam permainan terbuka, gajah lebih kuat daripada kuda di ending game. Di posisi ini, Magnus mendorong F4 untuk membuat pionnya menjadi sangat kokoh. Raja ke petak F8, raja F2. Setelah itu, raja masuk ke petak E7 dan raja menyerang kuda. Tentu saja kuda mundur ke petak E6 dan Magnus kembali mendorong pion H4. Di posisi ini, kuda coba ke petak C5 untuk menyerang gajah, tetapi Magnus Carlsen tentu saja memahami bahwa gajah petak terangnya lebih aktif dibandingkan kuda hitam. Oleh karena itu, gajah menghindar ke petak C4. Setelah itu kuda mundur ke petak D7. Raja masuk ke petak D4 untuk menekan petak center, dibalas dengan F6, sebuah langkah yang tidak tepat. Gajah ke petak B5 menyerang kuda, tetapi kuda mundur ke petak F8. Setelah itu, raja kembali masuk dan menekan pertahanan hitam. Di posisi ini, Li Tuanmin mencoba untuk memainkan kuda ke petak E6, akan tetapi gajah mundur menekan pion sehingga kuda kembali untuk melindungi pion. Setelah itu, terjadi pertukaran pion, pion makan pion, dan Magnus kemudian mendorong F5. Di posisi ini, Li Tuanmin mendorong G5 dan Magnus kembali mendorong pion H5. Ini membuat raja tertekan dan lari ke petak F7. Setelah itu, raja D6. Raja mulai masuk untuk mengobrak-abrik pertahanan hitam. G4 coba dimainkan oleh Li Tuanmin, tetapi H6. Li Tuanmin mencoba untuk memainkan kuda ke petak H7, akan tetapi gajah C4 skak. Raja menyingkir ke petak F8, lalu raja masuk ke petak E6, ancaman yang sangat berbahaya pada pion F. Oleh karena itu, raja lari ke petak G8, dibalas dengan raja E7 open skak. Raja menyingkir ke petak H8, setelah itu gajah D5, sebuah langkah tempo dimainkan oleh Magnus Carlsen. Dengan langkah ini, Li Tuanmin berada dalam posisi zugzwang. Tidak ada pilihan lain, kuda harus melangkah ke petak G5, petak yang paling aman. Akan tetapi, tentu saja raja makan pion menyerang kuda. Li Tuanmin mencoba untuk melarikan kuda, tetapi raja langsung kembali ke petak E7 dan membuka jalan bagi pion promosi. Di posisi ini, Li Tuanmin masih mencoba dengan kuda D4, tetapi gajah langsung menjaga. Ini dibalas dengan raja H7, lalu F6, open skak, dan sampai di posisi ini, Li Tuanmin langsung menyerah.